Sopir arogan pengemudi Toyota Fortuner yang menggunakan plat dinas TNI palsu akhirnya ditangkap polisi. Polisi menetapkan sang pengemudi sebagai tersangka pemalsuan plat dinas TNI. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Metro This Week. Saya Kevin Egan, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Puspom TNI bersama Polda Metro Jaya menangkap pengendara Fortuner arogan berplat dinas TNI palsu yang menabrak mobil di tol Jakarta Cikampek kilometer 57. Pengemudi Fortuner berinisial PWGA ditangkap di Cipayung, Jakarta Timur. Resmob Polda Metro Jaya selanjutnya melakukan koordinasi dan kolaborasi dan bersinergi untuk mengungkap kasus tersebut. Sehingga dengan hasil daripada penyelidikan yang telah dilakukan, tim penyidik Subdit Resmob Polda Metro Jaya berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku, terhadap tersangka. Kami jerat dengan pasal 263 KUHP yang mana pasal tersebut diancam dengan hukuman penjara selama 6 tahun. Dalam pemeriksaan diketahui plat dinas TNI bernomor 84337/00 yang digunakan PWGA dibuang di daerah Lembang, Jawa Barat. PWGA mengaku plat dinas berasal dari kakaknya yang mantan anggota TNI berinisial T. Namun plat nomor yang digunakan kakaknya itu kedaluarsa sejak 2018 dan telah dialokasikan untuk kendaraan dinas operasional milik Marsda TNI Purnawirawan Asep Adang Supriyadi yang menjabat sebagai guru besar di Universitas Pertahanan. Dengan STR Panglima TNI, STR garing 1 Romawi 2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang penggunaan nomor register TNI, nomor pinjaman sesuai dengan ketentuan penggunaan nomor register plat dinas pinjaman Denma Mabes TNI hanya diperuntukkan kepada prajurit TNI aktif dan purnawirawan TNI. Ini yang perlu digarisbawahi. Dengan ketentuan dan syarat-syarat yang bersangkutan mengajukan permohonan secara resmi, kemudian melampirkan fotokopi BPKB, kemudian STNK, kemudian pajak aktif kendaraan tersebut. Kemudian warna kendaraan wajib hukumnya berwarna hitam. Perbedaan nomor registrasi resmi organik itu hanya 4 angka. Kalau bantuan itu 5 angka. Sehingga saya berharap juga kepada rekan-rekan media atau seluruh masyarakat, jika menemukan adanya tindak pidana pelanggaran tersebut, mohon dapatnya kerjasamanya untuk melaporkan kepada kami. Terungkapnya penggunaan plat dinas palsu TNI berawal dari video viral pada 10 April lalu saat mobil Fortuner berplat dinas TNI palsu itu dengan sengaja menabrak mobil saat antre masuk rest area kilometer 57. Tidak hanya itu, pengemudi Fortuner juga mengintimidasi korban dengan mengaku adik seorang jenderal TNI. Psikolog forensik Reza Indragiri mengatakan, kasus arogansi pengemudi yang menggunakan mobil dengan plat dinas TNI palsu ini bisa terungkap karena keberanian korban untuk melawan arogansi pelaku. Karena keberaniannya ini, menurut Reza Indragiri, korban lebih pantas disebut sebagai penyintas. Ketimbang terus-menerus mengomentari si pelaku, justru saya ingin mengangkat 2 jempol bagi si korban yang justru tampaknya lebih tepat disebut sebagai penyintas. Kenapa? Pertama, karena dia sanggup melawan arogansi dari orang yang berbeda jenis kelamin. Dari laki-laki yang notabene acap kali dianggap sebagai jenis kelamin yang lebih superior.
Yang kedua, si korban ini sanggup melawan keangkuhan dari orang yang menggunakan mobil yang katakanlah lebih mahal daripada mobil yang dia kendarai. Dan yang ketiga, ini yang paling luar biasa. Si korban ini sanggup mengatasi inferioritasnya berhadapan dengan orang yang memakai simbol-simbol alat negara. Simbol alat negara yang diidentikan sebagai kekuasaan, sebagai kekuatan, pemegang supremasi, dan seterusnya. Nah, kemampuan korban pada 3 aspek itu membuat dia sekali lagi lebih tepat disebut sebagai bukan korban, tapi sebagai penyintas. Terus terang saya berharap ketika terjadi insiden serupa pada waktu-waktu lainnya, mudah-mudahan para korban akan bisa terus berjuang sehingga bergeser posisinya menjadi penyintas seperti pada kasus yang satu ini.